Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan X. Nah, ini mungkin maksudnya bukan waktu yang ditempuh ya, Dek ya. Ini mestinya waktu yang dibutuhkan oleh Andi. Nah, mungkin salah ketik ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Andi dalam perjalanan itu simbolnya adalah X dan jarak yang ditempuhnya adalah Y. Nah, ini simbolnya. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatan konstan itu artinya kecepatannya tetap tidak berubah. Ya. Tentukan kecepatan sepeda motor. Oh, jadi ceritanya Andi ini sedang naik sepeda motor. Ya, jadi pertanyaannya di sini adalah tentukan kecepatan sepeda motor yang dia kendarai dalam satuan kilometer per jam. Ya, km per jam. Nah, ini ada tabel. Ini adalah waktu, satuannya jam, simbolnya X. Ya, kemudian yang di sini baris yang kedua, ini adalah jarak. Satuannya dalam kilometer, simbolnya adalah Y. Nah, cara baca tabelnya kira-kira seperti ini. Jadi dalam waktu 1 jam, ya Dek ya, jarak yang berhasil ditempuh oleh Andi itu 40 kilometer. Oke, 1 jam itu 40 kilometer. Lah kalau 2 jam, ternyata jarak yang berhasil ditempuh oleh Andi itu sama dengan 80 kilometer. Ya, kalau 1 40, kalau 2 80. Nah, ini jelas kasus perbandingan senilai, ya kan? Sekarang kalau misalkan waktunya itu diperpanjang lagi menjadi 3 jam, ya ternyata jarak tempuhnya menjadi 120 kilometer, ya. Jadi kalau 1 itu 40, kalau 3 ya logikanya tinggal dikali 3. Nah, 40 kali 3 di sini kan 120 kilometer, ya. Jadi jelas ini adalah contoh kasus perbandingan senilai. Nah, pertanyaannya di sini adalah menghitung kecepatan sepeda motornya si Andi, ya. Kalau kita bicara dalam fisika ya. Nah, yang namanya kecepatan itu simbolnya adalah V. Ya, Dek ya. Nah, di fisika, kecepatan itu rumus dasarnya adalah jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Nah, jadi V sama dengan S per T. Ya, jadi rumus dasarnya itu seperti ini. Nah, tidak ada salahnya ini untuk dihafalkan, ya Dek ya. Jadi V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu adalah jarak tempuh, T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau di soal ini jarak itu kan simbolnya adalah Y, waktu simbolnya adalah X. Ya sudah, tinggal kita sesuaikan. Maka nanti rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan S diganti Y, ya Dek ya. Kemudian T diganti dengan X. Nah, data yang digunakan ini bebas, boleh kolom yang pertama, boleh kolom yang kedua atau kolom yang ketiga, pasti nanti hasilnya sama. Coba ya kita buktikan ya. Kalau yang kita gunakan adalah data di kolom yang pertama, berarti V1 sama dengan Y dibagi dengan X. Y-nya kan 40, ya kan? Kemudian X-nya 1. Nah, 40 dibagi 1 ya sama dengan 40. Satuannya ini otomatis dalam kilometer per jam. Karena di sini jaraknya dalam kilometer, waktunya juga dalam jam. Oke, jelas ya. Coba kita gunakan data di kolom yang kedua. Maka nanti V2 mestinya nanti hasilnya juga sama ya, Dek ya. 40 km per jam. Oke, berarti V2 sama dengan Y per X. Ya. Y-nya 80, X-nya 2. Nah, 80 dibagi 2 ini juga 40 ya, 40 km per jam. Kalau kita misalkan menggunakan data di kolom yang ketiga, ini juga pasti sama ya. Jadi V3, coba ini saya rapikan sedikit ya. Nah, V3 itu akan sama dengan, ini saya hapus dulu, saya geser ya. Jadi rumus dasarnya itu adalah V sama dengan Y per X. Oke, ini sekalian kita beri tanda ya. Jadi rumus yang di atas, yang ini, itu sebenarnya sama dengan rumus yang di bawah. Ini yang beda hanya sekedar simbolnya saja. Ya Dek ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi V3 itu sama dengan Y dibagi X. Nah, sekarang kan Y-nya 120. Lalu X-nya kan sama dengan 3. Nah, 120 dibagi 3 ini juga 40. Ya Dek ya, 40 km per jam. Nah, artinya
Dalam kasus perbandingan senilai, adik-adik boleh menggunakan data yang manapun. Hasilnya itu pasti sama. Ya. Jadi soal nomor 3 yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Andi. Nah, jawabannya adalah 40 kilometer per jam. Ya, ini jawabannya. Baik, demikian tadi adalah penyelesaian soal nomor 3. Ya, untuk pembahasan soal nomor yang lain, silakan dicek di playlist. Ya, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.